Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an, di mana di bulan Ramadan ini terdapat malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana setiap amalan-amalan di Ramadan semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman ini. Pemirsa Sidiki Studio, bulan Ramadan merupakan bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Bagi orang beriman, menyambut bulan Ramadan seperti orang yang menemukan harta berharganya yang telah lama hilang. Kegembiraannya tergambar ketika menyiapkan diri dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi dan nasihat-nasihat para ulama. Yang ini hanya diketahui orang yang benar-benar beriman dari keagungan Ramadan ini yang paling layak diisi, yaitu dengan tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Dalam maknanya, barang siapa yang baca huruf dari Al-Quran, maka baginya pahala, yaitu 10 di setiap satu huruf dari Al-Quran. Kemudian dilipat gandakan di setiap 10 huruf, di setiap 10 pahala di setiap satu huruf, maka banyaklah dia mendapatkan pahala-pahala dari membaca Al-Quran. Pemirsa Sidiki Studio, sama-sama kita ketahui Imam Malik, yang mana namanya terkenal sebagai guru besar di kota Madinah, yang mana beliau tak pernah lepas mengkaji ilmu-ilmunya kepada murid-muridnya. Namun ketika datang bulan Ramadan, beliau meliburkan semua majelis ilmunya kepada murid-muridnya agar bisa fokus berinteraksi kepada Al-Quran. Begitu juga dengan Imam Syafi'i yang telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di setiap bulan Ramadan. Karena Al-Quran adalah salah satu amalan yang sangat agung. Sebagaimana telah ketahui, Ramadan adalah syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih mulia daripada sholat sendiri. Orang yang pergi ke masjid, orang yang keluar rumah menuju ke masjid, yang hendak menuju ke masjid, itu lebih mulia daripada orang yang telah selesai sholat fardu secara sendiri di rumah. Karena setiap langkah kaki kanannya Allah mengangkat derajatnya, dan setiap langkah kaki kirinya Allah mengampuni dosa-dosanya. Belum lagi berapa jumlah jamaah tersebut di masjid itu, belum lagi sholat sunnah yang ia lakukan ketika tiba di masjid, apalagi ini lakukan ketika di bulan Ramadan. Subhanallah. Kemudian amalan selanjutnya yaitu bersedekah atau berinfak.
Orang yang bersedekah tak perlu berbentuk harta, namun juga bisa berbentuk makanan. Sebagaimana hadis Nabi bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajrihi syai'an." Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka pahala baginya seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang berpuasa itu. Maka ketika kita sering bersedekah, maka kita akan menjadi orang yang dermawan, karena kita mengikuti Rasul, karena Rasul dan sahabatnya orang yang paling dermawan. Pemirsa sedikit studio, maka muncullah pertanyaan untuk kita semua. Apakah amalan kita yang luar biasa ini akan tetap kokoh, konsisten ketika bulan Ramadan setelah selesai? Mungkin mudah bagi kita untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, yang mana orang sekitar kita juga melakukannya. Seperti berpuasa, ketika kita berpuasa, maka orang sekitar kita juga berpuasa. Ketika kita berbuka puasa, maka orang sekitar kita juga berbuka puasa. Begitu juga dengan sholat berjamaah di masjid, yaitu sholat tarawih atau sholat fardu. Karena suasana kebersamaan ini yang menguatkan iman kita, menguatkan hati kita untuk terus menambah amal-amal lainnya. Namun ketika bulan Ramadan telah selesai, apakah kita masih bisa mudah melakukan amal-amalan seperti amalan di bulan Ramadan? Pemirsa sedikit studio, maka inilah ujian terberat bagi orang beriman, khususnya orang-orang yang bertakwa. Yang dinamakan ujian bukan terletak ketika kita melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan, namun terletak pada setelah masa-masa di bulan Ramadan, yang mana orang sekitar kita enggak lagi melakukan atau enggak lagi semuanya berpuasa, mungkin sebagian aja. Dan juga tidak semuanya lagi semuanya nggak berjamaah di masjid, cuma hanya sebagian. Maka inilah ujian untuk kita, apa kita masih bisa konsisten ibadah kita, atau kita masih bisa nggak sama ibadah kita dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan sarana latihan kita atau pemanasan kita. Maka dari itu di sini ada beberapa amalan yang harus kita lanjutkan, kita pertahankan ketika Ramadan telah selesai. Di antaranya adalah, yang pertama, kita harus menjaga sholat berjamaah. Selama kita di bulan Ramadan, kita sudah membiasakan sholat berjamaah, termasuk sholat berjamaah tarawih di masjid. Ketika azan berkumandang, kita sudah bergegas ke masjid. Namun ketika Ramadan telah selesai, kita harus tetap menjaga sholat fardu kita berjamaah, khususnya ke masjid. Sebagaimana Nabi, sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi sab'ati isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih mulia daripada sholat secara sendiri, yang mana dia akan mendapatkan 27 derajat. Maka ganjaran ini bukan hanya untuk di bulan Ramadan, namun juga untuk di bulan setelahnya. Maka di sini kita harus tetap istiqomah melaksanakan sholat berjamaah, mau itu sholat fardu. Selanjutnya, yang kedua, membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan kita sudah biasa membaca Al-Quran di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Dan kita sudah biasa mengkhatam Al-Quran minimal 1 kali di setiap Ramadan. Namun ketika Ramadan telah tiada atau telah meninggalkan kita, yang akan bertemu lagi tahun depan, maka kita harus tetap mengaji di luar Ramadan. Karena mengaji tidak hanya mendapatkan pahala, namun juga mendapatkan syafaat
bagi orang yang membacanya. Sebagaimana hadis Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sungguhnya dia akan datang di hari akhir sebagai syafaat untuk orang yang membacanya. Maka dari sini kita harus sesering baca Quran agar kita menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran, insyaallah atas izin Allah. Selanjutnya yaitu meminta ampun kepada Allah dan beristighfar dan bertobat. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, yang mana setiap orang berdoa di dalamnya Allah langsung menjawabnya. Maka ketika di bulan Ramadan kita senantiasa minta ampunan, bertobat, beristighfar agar dosa-dosa kita yang lalu diampuni Allah. Namun ketika Ramadan telah selesai, maka kita harus tetap minta ampunan, bertobat, beristighfar sebanyak-banyaknya. Karena Allah tidak hanya Maha Pengampun di bulan Ramadan, tapi juga Maha Pengampun di semua bulan-bulan selain bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, mohonlah ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Tuhanmu Maha Pengampun. Pemirsa Sidiki Studio, ketika kita mengamalkan atau mengkokohkan amalan-amalan ini, maka kita akan menjadi orang bertakwa. Bukan hanya bertakwa di bulan Ramadan, namun juga bertakwa di selain bulan Ramadan. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ilmu sedikit ini bisa menjadikan kita istiqomah di setiap amalan-amalan, maupun amalan-amalan di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amalan-amalan ibadah puasa kita dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, yaitu surga Firdaus. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.